Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat-sobat pengulas malam. Semoga hari ini sobat-sobat dipandiri rezeki yang banyak, diberi kesehatan lahir batin, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mas Ben pada kesempatan hari ini ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. Pengalaman mistis tidak masuk nalar di kereta api ekonomi Solo Balapan. Waktu itu saya kuliah di Solo. Jadi mundar-mandir antara Solo Cirebon atau sebaliknya kerap saya lakukan. Kendaraan favorit saya waktu itu adalah kereta api ekonomi Solo Balapan. Kereta ini murah, jadi kejangkau oleh saya sebagai mahasiswa, walaupun fasilitasnya minim sekali. Kereta api ini lambat. Bayangkan sobat, Cirebon Solo ditempuh 12 jam. Setiap stasiun berhenti. Luar biasa lambatnya. Yang kedua, WC banyak yang tidak berfungsi, tidak ada airnya. Jadi penumpang nih mengantisipasinya, kalau mau buang air kecil harus menunggu di stasiun kecil. Kalau berhenti, mereka berhamburan mencari WC di stasiun. Setelah selesai balik lagi dengan cepat, takut tertinggal kereta. Ketiga, pedagang boleh masuk bebas, ada jual pecel, aqua, rokok, oleh-oleh dan lain-lain. Pasti ini kereta pasti kotor sekali. Nah, yang unik, gerbong kereta ini banyak yang tidak mempunyai lampu. Antisipasi lagi penumpangnya nih, karena mereka sudah terbiasa ya, dan nerima keadaan ini, pada bawa lilin, wanti-wanti kalau gerbong yang dia tempatin mati lampu. Itulah. Tapi walaupun fasilitasnya minim sekali, penumpangnya banyak, berebut ya, karena mungkin paling murah di antara kereta-kereta lainnya. Puluhan kali saya menggunakan kereta api ini. Baru pada tahun 1995, saya waktu itu udah selesai kuliah. Ada undangan reuni di Solo. Saya udah menyanggupi mau hadir. Kesempatan ini saya mau bernostalgia menggunakan kereta yang dulu waktu saya masih kuliah. Setelah saya cek, ternyata masih ada keretanya. Jamnya juga sama, jam 12 jadwalnya sampai ke Cirebon. Saya sebelum jam 12 sudah nunggu di stasiun Parujakan, kota Cirebon. Walaupun jadwalnya jam 12 siang, kereta ini pasti lelet sekali. Nyata tuh, hari itu baru jam 1 datang. Kereta ini baru berhenti, suara gas remnya aja belum bunyi tuh. Penumpang sudah berebut. Padahal saya tahu bahwa di dalamnya tuh udah penuh, tidak akan dapat tempat duduk. Kereta ini kan dari Jakarta tuh, udah padat. Jadi semua penumpang nunggu berdiri. Ada yang duduk-duduk di sambungan gerbong, ada yang berdiri juga di WC. WC-nya kan nggak berfungsi tuh, haking padatnya. Jam 13.30 jam 13.30 kereta berangkat. Singkat cerita, kereta nyampe ke Purwokerto itu jam 5 sore. Di situ hampir 75% penumpangnya turun. Nah, disitulah porsinya berlebih banyak, tinggal pilih. Penumpang yang tadinya berdiri dapat tempat duduk semua. Bahkan sudah diinstruksikan oleh petugasnya bahwa penumpang harus
teratur duduknya di gerbong-gerbong terdepan, penuhin dulu. Karena gerbong 3 sampai 4 yang di belakang akan dipotong. Maka penumpang berbondong-bondong mengatur diri, cari tempat di gerbong-gerbong depan. Waktu itu saya ingat hanya 3 gerbong yang kepake. Walaupun sudah dipotong gerbongnya nih 3, 4, masih ada sisa 2, 3 lah yang masih ikut, tapi kosong. Mungkin antisipasi barangkali di kota-kota kecilnya ada penumpang. Dari situlah semua penumpang dapat duduk. Karena kecapean mungkin ya, berdiri berjam-jam, duduk di bawah juga berjam-jam. Mereka terlena. Pas kereta jalan menuju arah selatan nih, Jogja Solo, itu kota-kota terakhir yang akan disinggahi. Mereka ketiduran semua kayak di ayun. Sebelah saya bapak-bapak dari Jakarta mau turun di Jogja. Depan saya juga satu keluarga turun di Jogja. Sempat sih berbincang sebentar. Setelah kereta jalan, hampir semuanya tertidur, termasuk saya tertidur. Entah tuh berapa jam saya tidur. Saya terbangun karena kaki saya diinjak. Saya bangun, saya lihat cewek nginjak kaki saya. Terus dia ngomong juga, maaf mas, ya, nggak sengaja. Kursi sebelah kosong kan ya? Iya kosong sih saya lihat. Mungkin bapak-bapak yang tadi tuh jalan-jalan atau kemana. Saya mau jawab, dia jawab lagi, tenang mas, ya. Nanti kalau orang yang punya tempat duduknya datang, saya mau pergi, otomatis pergi, ngalah. Terus cewek itu langsung duduk tuh. Plus setelah duduk mungkin basa-basi ya, dia nanya, turun di mana mas? Terus saya jawab, di Solo dek. Saya manggil dek karena saya yakin lebih muda dari saya. Oh sama dong ya, saya juga di Solo. Nah awal dari itu akhirnya kami ngobrol. Dia memperkenalkan nama dirinya Sri. Terus dia cerita Solonya, alamat Solonya. Saya tuh pas saya cerita Solo inget, saya lihat mukanya kayak ku kenal saya itu. Terus dia langsung nyebut Mas Beni aja. Saya tuh kaget. Lo kok tahu? Ya tahu, saya anak ibu kos yang dulu Mas Beni kos. Oh iya, saya baru tahu, baru inget tuh wajahnya. Waktu saya kos di ibunya, dia masih SMP kelas 3-an lah. Ya jarang ketemu, cuma kalau tegur sapa sih sering. Baru saya ngeh. Terus cewek itu ngomong ke saya, dunia itu sempit ya mas. Iya aja kita. Saya jawab singkat. Setelah ngobrol ngalor ngidul, dia kecapean, ternyata tertidur. Saya lihat tertidur. Saya lihat wajahnya juga manis, menarik gitu. Cara ngobrolnya juga enak. Terus saya juga akhirnya ikut tertidur, diayun oleh gerakan-gerakan kereta api. Setelah tidur saya terbangun lagi sekitar, saya lihat jam 8 atau 9 lah. Karena ada orang ngobrol di depan saya. Saya lihat ke kanan, ternyata bapak itu yang awal duduk di situ ngobrol sama yang keluarga di depan. Terus saya iseng, Pak tadi yang duduk di sini cewek kemana Pak? Bapak itu bingung. Cewek? Nggak ada loh dek, jawabnya dia. Saya jalan-jalan tuh, duduk tuh kosong ya. Tanya aja sama depan aja yang duduk. Iya dek kosong, dari tadi juga kosong ya. Mungkin pikiran saya nih logikanya, setelah saya tertidur cewek itu pergi, jadi kosong tuh. Ya sudah, nggak saya bahas. Cuma sejak itu saya kok kangen, tiba-tiba tuh pengen ketemu
pengen ngobrol lagi. Gimana carinya ya, dalam hati saya itu, dalam hati kecil. Saya jadi penasaran untuk itu saya berdiri tuh. Saya ke bapak samping dan izin, Pak, saya mau jalan-jalan dulu. Iya monggo aja. Niat saya tuh mencari nih. Ini saya tempatin gerbong keempat nih. Hanya 1, 2, 3, 4 yang terisi. 5, 6, 7-nya kosong, gelap lagi, dimatiin oleh petugas mungkin. Jadi saya telusurin loh gerbong keempat dulu, nggak ada Sri. Saya gerbong ketiga, kedua, ke-1 juga nggak ketemu. Kemana ya? Kalau gerbong yang gelap nggak mungkin, orang cewek sendirian, pikir saya. Jadi saya balik lagi tuh. Saya duduk di sambungan gerbong keempat dan ketiga. Saya duduk sambil ngelamun. Saya jadi teringat sama Sri tuh. Nggak tahu kok tiba-tiba kangen gitu tuh. Jangan-jangan saya jatuh cinta gitu, pikir saya nih. Udahlah, saya abaikan itulah kalau memang sering nggak ketemu aja. Jadi saya nongkrong tuh, duduk sambil tak buka pintu gerbong sedikit supaya angin masuk. Setelah beberapa menit ada yang nepuk punggung saya. Saya lihat, oh Sri. Dari mana aja Sri? Saya tanya. Dari gerbong 5 aja, saya tidur di sana aja. Kok berani sih? Berani aja. Nggak ada apa-apa kok aja. Boleh saya duduk ya di samping Mas Benny aja? Boleh. Itu pas duduk tuh kerasa pisan parfumnya. Parfumnya aneh. Parfum melati. Terus Kamboja. Parfum itu berulang-ulang, melati dan bunga Kamboja. Tapi saya enggak kepikiran setelah dia ngajak ngobrol lagi. Ngobrol luket. Setelah ngobrol lama dia ngajak, Mas Ben di gerbong 5 aja yuk. Ngobrolnya kan sepi, jawab saya. Takut ada apa-apa malam. Enggak, lampunya dimatiin, saya bawa lilin aja. Saya tadi tidur di situ kok aja. Tenang, saya kalau ada Mas Ben aja. Saya jadi merasa apa ya, merasa dibutuhkan gitu tuh, merasa tersanjung lah. Akhirnya tanpa sadar saya mau diajak tuh. Jadi tangan saya tuh digeret, lari melewati gerbong yang tempat saya dudukin. Itu orang-orang pada aneh semua ngeliat saya, terutama bapak yang sebelah saya ngeliat saya cuma gede aja, dada-dada aja, lari kayak film India aja gitu. Saya saking senengnya lewatin. Nah gerbong 5 tuh gelap lampunya, tapi dia manggil-manggil, ayo Mas Ben kesini. Jadi saya ikut. Saya punya tanggung jawab untuk melindungin cewek ini yang sendirian ya. Jadi duduk tuh di gerbong gelap, dia menyalain lilin. Sini Mas Ben, di depan saya aja, nyalain lilin. Ngobrol lagi tuh. Tiba-tiba muka Sri ini berubah, pucat, terus diem sambil mengerutkan ini dahi kayak nahan sakit. Saya nanya, kenapa Sri? Sakit Mas. Aduh sakit sekali aja. Sakit, dia jerit-jerit sampai kepalanya sakit. Saya panik ya, bingung mau saya pegang. Itu kan bukan mahram saya. Ya walaupun saya bukan orang yang ini ya mendalami agama, tapi saya paham nih, serba salah saya itu. Coba karena dia merintih-rintih, jerat-jerit, jadi terpaksa saya pegangin tuh kepala. Saya urut kepala terus, wah tambah jadi sampai keluar air matanya. Nah setelah saya urut, wanginya berubah-ubah, mungkin dari aroma rambut ya, wangi ya melati, Kamboja, bau tanah basah lagi, tanah basah yang kena hujan, bau rumput gunung lagi. Ya Allah, ini berubah-ubah terus, ada bau busuk sedikit tapi hilang lagi. Enggak saya pikirkan itulah, saya konsentrasi untuk ngurut kepalanya nih. Terus saya urut, tiba-tiba dia menghentakkan tangannya, menangkis tangan saya tuh yang lagi ngurut, desu, lari.
sambil jerat-jerit merasa ngomong sakit. Saya kejar tuh, karena apa? Saya punya tanggung jawab untuk melindunginya tuh. Barangkali ada apa-apa, lari dari gerbong 5 ke gerbong 6. Saya kejar terus, larinya cepat sekali. Saya juga aneh. Pas masuk gerbong 7, saya mau ngejar, pintunya tutup. Saya kebentur, tersungkur tuh, nggak tahu tuh, saya mungkin pingsan, nggak inget apa-apa. Saya sadar setelah ada yang ngasih air di bibir saya, ngasih air terus minyak wangi, minyak apa ya, melon tadi di hidung, terus pipi saya dikeplak-keplak. Saya sadar, yang ngeplak-keplak kok bapak yang duduk sama saya, yang turun di Jogja itu. Terus saya bilang, "Pak Sri kemana Pak Sri?" "Sri apanya? Kamu tuh ngelindur, ngimpi di sini tuh. Sadar deh. Orang pada berkerumun. Sampai ada yang ngasih air mineral, minum dulu deh. Saya minum. Ada tuh teriak-teriak tidur tuh di sini. Jadi pada kumpul tuh, pada kaget. Ngimpi tadi, ngimpi apa? Terus saya nengok ke belakang tuh, gerbong gelap. Udah, jangan ke sana itu. Barangkali ada apa-apa gerbong situ, sini aja udah. Kenapa sok ceritain? Saya nggak bisa cerita Pak, bingung gitu. Saya tuh nyata sekali tadi tuh, bisa berbenturan, bisa berpegangan, kok disebut mimpi dalam hati saya. Lah udahlah, saya boy mungkin nggak bener mimpi. Setelah ngobrol beberapa saat, lempuyangan Jogja gitu. Jogja, stasiun Jogja. Nah bapak itu pamit, "Dek, udah jangan lamun ya, jangan mikir macem-macem." Saya turun di sini, yang depan juga tuh. Turun. Setelah hampir 50% penumpang turun ke Jogja, sisanya Solo, stasiun terakhir dari kereta ini. Masih banyak penumpang sih, ada 30-20an lah kalau saya hitung sih. Jadi saya duduk sendiri tuh melamun di kereta. Saya tuh nyata sekali, saya bisa berpegangan, bisa megang rambutnya, baunya, kok disebut mimpi. Jadi saya penasaran tuh, ke gerbong yang kosong, barangkali ada Sri di situ. Saya ke situ. Orang-orang sampai, udah mau kemana aja, udah sini jangan ke situ lagi aja. Jadi saya balik lagi tuh, iya mungkin mimpi benar ya, karena saksinya banyak, saya mimpi ada di situ. Singkat cerita, sampailah di Solo sekitar jam 1 malam lah, 1 malam di Solo. Jadi saya keluar dari gerbong ini tuh, melewati gerbong yang 567, mau keluar dari stasiun tuh. Saya lihat gerbong itu gelap semua, barangkali ada Sri di situ yang ketiduran. Saya sampai tengok nggak ada, kosong. Pikir saya Sri mungkin udah pulang duluan. Saya sampai nunggu di pintu stasiun, barangkali Sri nongol ya atau keluar. Sampai 1 jam nggak ada. Akhirnya saya nyari penginapan tuh. Singkat cerita, saya besoknya ngadiri reuni universitas sampai siang lah, sampai ngunjungin teman yang sakit, yang meninggal, ditengok warganya. Sampai jam 3 saya sudah niat dalam hati, saya mau ke rumah Sri. Saya paham kok, karena itu ibu anaknya ibu kos yang saya dulu kos di Kentingan, ingat di Kentingan. Dari reuni saya langsung ke Kentingan, paham sekali daerah itu karena hampir 2 tahun saya tinggal di situ. Kentingan, saya cari rumahnya ibu kos langsung, saya mau ketemu Sri. Aneh, saya tuh berdebar-debar aja kok pengen ketemu Sri, padahal baru ketemu berapa jam aja. Setelah ketemu ibunya lagi nyapu halaman tuh. Saya sapa, "Assalamualaikum Bu." Ibunya jawab, "Waalaikumsalam. Ada apa Dek?" "Ibu ingat saya nggak Bu?" "Waduh lupa ya, udah tua. Siapa ya aja? Saya yang pernah kos di ibu dulu. Nama saya Benny." Kaget ya, inget setelah nyebut nama saya itu. "Waladalah aja gitu. Sini masuk." Saya suruh masuk.
bentar duduk ya dek, saya ambilin minum ya. Dia masuk, saya lihat foto-foto banyak tuh, foto Sri lagi kecil, terus udah SMP, SMA, di situ ada wisuda SMA. Iya, mirip sekali yang saya temui mukanya. Terus ibunya selesai bawa air tuh, saya di teh manis, bikin teh manis. Saya cerita, Bu, tadi kemarin saya ketemu Sri di kereta, saya ngobrol lama, ibunya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Saya kaget tuh, ada apa Bu? Sri gak balik atau sakit? Ya saya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis terus. Terus dia duduk, Sri udah meninggal Mas Ben. Saya kaget, ya Allah. Saya duduk tuh bagaikan tubuh tak bertulang, lemes, dedes lah kalau orang Cirebonnya, sampai nggak bisa ngomong, mulut saya tuh nganga terus. Ya Allah. Padahal di kereta itu saya sempat berinteraksi antar tubuh, salaman, sampai ngelus rambutnya, ngurut kepalanya, itu jelas terasa sekali bahwa dia tuh ada gitu tuh, ada sama dengan saya gitu. Tapi cerita ibu itu menegaskan bahwa itu seakan-akan hayalan, seakan-akan mimpi. Ya Allah, saya tuh kerasa sekali, jantung saya tuh langsung drop. Saya baru mau jatuh cinta nih, langsung hilang tuh perasaan itu, hilang, nggak tahu kebawa angin. Sampai ibunya, ya udah itu dek, mau saya ceritain nih, itu mungkin ada ikatan batin. Saya nggak ngerti apa sih Bu ikatan batinnya. Dia cerita bahwa Sri itu waktu itu masih SMP, Dek Beninya udah kuliah. Itu tuh sering ngeliatin, sering cerita ke ibu tuh bahwa Mas Ben tuh cakep ya Bu, kalau jadi pacar saya gimana gitu, sering bener-bener. Ibunya sampai jangan menghayal ya, kamu masih kecil ya. Terus jadi kata ibu, Sri itu masih kecil tuh sudah jatuh cinta sama Dek Beni. Ya Allah, saya sih nggak ngerti Bu, karena Dek Beninya nggak peduli, sibuk kuliah aja, jadi ya udah begitu. Apalagi Mas Beni pindah tuh, sering nangis ya, sering nyari-nyari tuh, cuma kan nggak berani karena anak SMP. Itu menandakan bahwa Sri itu memberitahu ke Dek Beni secara goib, pengen menyampaikan. Pas kebetulan perjalanannya bareng dia, mungkin seizin Allah atau nggak tahu, itu kan di luar nalar, kata ibunya. Iya Bu, saya juga jadi terenyuh, kok bisa begitu, bisa ikatan batin itu kuat sekali. Ya udah, kita ke makamnya aja, kita doain di sana. Makamnya tuh ya 20 menit lah dari rumah. Saya jalan sambil ngobrol, kaki sih masih lemes tuh, masih lemes, tapi ya saya paksain pelan-pelan. Sampai di makam, saya meneteskan air mata. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, berilah tempat yang baik, terbaik buat Sri, ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Setelah itu ya selesai, saya pamitan ke ibu. Bu, saya pamit, yang jatuh cinta tuh sekarang sebetulnya saya, cuma nggak kesampaian. Mungkin Sri juga nggak kesampaian, saya kesampaian. Cuma saya nanya Bu, untuk terakhir kalinya, Sri itu sakit apa? Dari tadi Bu nggak pernah menjelaskan. Sri itu kena kanker otak, Dek. Dia ke Jakarta untuk berobat ke budenya. Di sana udah dioperasi dan kemoterapinya di Solo. Cuma setelah kemoterapi malah nggak ketolong. Ya Allah, saya jadi inget dalam mimpi saya, bukan mimpi sebenarnya, saya ngerasain sendiri. Itu dia jerit-jerit, megang kepala, sakit-sakit sampai lari. Oh jadi begitu. Itu sebenarnya dia mau bercerita bahwa kepalanya tuh yang sakit. Ya begitulah namanya cerita, tidak bisa direncanakan, ujuk-ujuk muncul. Wallahu alam ya, itu
keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita saya. Semoga bisa diambil hikmahnya buat renungan kita, bahwa manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada dimensi lain yang kadang-kadang karena izin Allah atau kemauan mereka, kita bisa berinteraksi, bisa berbenturan antar tubuh. Itu kembali lagi di luar nalar. Wallahu alam. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.